Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di musala yang indah sangat ini, Musala Sulaiman. Setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Qiyamul Lail, semoga Allah senantiasa menerima dan mencatat di sisinya sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, salah satu mutiara Ramadan adalah bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan sodako. Ya. Bulan sodako. Kenapa disebut bulan sodako? Karena Allah sangat suka bila kita sering mendermakan sebagian yang kita miliki. Karena pada hakikatnya sodako itu adalah pengakuan bahwa apa yang ada pada diri kita itu sebenarnya bukan milik kita, tapi titipan Allah. Maka ketika kita menggunakan dan merelakan untuk yang lain atau orang lain, itu disebut sodako. Kenapa? Ngaku. Intinya mengaku, ini bukan punya saya, cuman Allah ngasih titipan. Ada yang bisa saya pakai, ada juga yang bisa buat dikasih orang lain. Begitu istilahnya, Mak. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, aminu billahi wa rasulihi, imanlah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan belanjakan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah titipkan kepadamu. Ini saya titipin. Kalau ente pakai untuk pendekatan kepadaku, kepada Allah katanya, itu jadi ini namanya berkah. Tapi kalau cuman ya habis buat dimandang doang, maksud doang, maka tidak menjadi sesuatu di akhirat. Sehingga ketika Allah mengingatkan Nabi Muhammad, wa yas'alunaka madza yunfikun, dan ketika ada yang nanya kepadamu, hai Muhammad, apa sih yang harus diinfakkan, disedekahkan? Kul al-afwa, kata Allah, katakan kepadanya yang harus disedekahkan itu adalah al-afwa. Al-afwa bahasa pasarannya maaf ya. Maaf, bukan. Al-afwa itu sesuatu yang lepas. Kenapa memaafkan orang itu disebut maaf? Karena melepaskan keterkungkungan hati, jiwa atas kedengkian kita, atas emosi kita kepada orang lain. Maka dengan nggak apa-apa, udah tenang aja. Itu namanya melepaskan, disebut memaafkan. Lah berkaitan dengan harta, al-afwa itu adalah harta yang sudah sangat tidak dibutuhkan. Karena kita membutuhkan harta itu pada ya kecukupan kita aja. Jangan sampai seakan-akan harta ini mau punya saya buat nanti ke depan, padahal belum tentu dia hidup kan? Gitu loh. Jadi jangan sampai berlebihan merasa ini adalah sesuatu yang untuk dirinya sendiri, apalagi memiliki. Jadi sebenarnya secara akidah itu kita mah nggak boleh memiliki diri kita. Emang kita punya Allah. Kalau kita memiliki diri kita, kita bisa menghindar dari kematian. Nggak bisa. Harta kita, iya. Makanya harta kita belum tentu bisa membahagiakan kita dunia akhirat kalau kita nggak hati-hati. Nah, sehingga orang yang miskin juga berpeluang bisa bahagia di akhirat. Nah, jadi di bulan Ramadan, kata Allah itu istilahnya ngomong itu, lu jangan ngerasa itu milik ente. Ada bagian orang lain. Hari-hari yang lain ini, kalau kita ngebagi orang, kira-kira ada 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Yang kita cabut yang mana? Nah itu kita banget itu. Nah di bulan Ramadan tambahin gitu maksudnya. Udah ikhlasin lu buat orang lain begitu. Jadi
Itu sebenarnya tuntutan kita untuk bersedekah. Karena Allah itu menitipkan hak-hak orang lain itu ada pada diri kita. Ada yang perlu ditanyain? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jelas. Ya, saya dengan Bahrum Pak Kiai mau bertanya ini mengenai sodakoh. Sodakoh berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa begitu pentingnya sodakoh di bulan suci Ramadan? Ya. Terima kasih. Ya, jadi begini, kenapa bulan Ramadan Allah dan Rasulullah itu giat benar gitu kita suruh sedekah. Jadi gini, kalau yang lalu kita bahas masalah sahrut tajarrud, melepaskan ketertumpuan nafsu, kenapa kita itu susah sedekah? Karena nafsu keduniaan kita terlalu besar. Kalau kita menyadari, gitu kan? Kalau kita menyadari, itu kan bukan punya kita, titipan Allah. Lah di bulan Ramadan itu dengan kesabaran untuk merasa memiliki harta yang ada pada diri kita, lah ini ditanggalkan dulu, lepaskan dulu. Karena kalau nafsu kita masih kuat ya susah. Makanya kita susah benar ngasih orang lain. Ada tetangga kayaknya, iya kali dia berbuka pakai apa? Ya udah kita kasih aja gitu. Kita kirimin kolak kayak, kita kirimin pecak apa tadi itu? Iya, pokoknya berbagi aja udah. Yang hari-hari biasanya kurang demen berbagi, nih di bulan Ramadan berbagi ente. Begitu. Itu motivasi Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan penyemangat. Nah, bulan penyemangat. Lo semangatin, lo cari itu derajat. Karena kenapa bulan Ramadan itu sebagai bulan tadarus juga derajat, tingkatkan ibadahmu. Di hari-hari sebiasa kamu sering lalai, sering teledor, ya sering nggak semangat. Di bulan Ramadan semangatin. Kenapa? Karena Allah menjadikan pahala yang lebih besar. Begitu juga sedekah itu. Ini sedekah ya tadi itu. Kalau istilah kita ngasih seteguk air mineral 1 gelas, itu pahalanya sama dengan 70 gelas. Itu minimal. Bisa ditambahin lagi sama Allah. Itu. Maka seberapa banyak yang bisa kita berikan dalam bentuk yang bisa memberikan kesenangan orang lain, setidaknya senyum, gitu. Itu akan menjadi sedekah kita. Sedekah kita itu apa? Fa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar ketaatan dan keyakinan bahwa Allah akan menjanjikan kebaikan, maka dia akan gampang memberikan. Nah, di bulan Ramadan kesempatan. Kalau kita kemarin 11 bulan itu kita ya pelit buntut kasihan gitu kan. Ya di bulan Ramadan janganlah, ayo. Istilahnya kalau beli rokok, rokok bareng di sini, ngopi bareng begitu dah. Kalau hari-hari kemarin merokok ngumpet, ngopi ngumpet, istilahnya mah gitu. Di bulan Ramadan kesempatan. Baik, saya kira gitu ya. Jadi supaya kita termotivasi untuk banyak bersedekah. Bersedekah tidak harus dengan uang. Dengan apapun yang kita miliki, termasuk doa kita untuk orang lain itu juga sedekah. Saya kira demikian. Semoga Allah senantiasa menyemangati diri kita dengan hidayahnya, sehingga kita senantiasa menjalani aktivitas Ramadan itu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apapun, sekecil apapun amal kita akan diganjar oleh Allah dengan kelipatan yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.